Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Nabi Lukman dengan NIM 103223126 dari kelas TK 4606. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar CLO 4 saya mengenai penetration testing. Nah, ini pertama soal menyuruh untuk membuat dua VM baru. Yang pertama VM Metasploitable, yang kedua VM Kali. Oke, kita langsung ke yang pertama dulu, VM Metasploitable. Di sini saya mendownload uh, Metasploitable dari website yang namanya SourceForge. Nah, ini tinggal klik download aja. Nanti kalau udah di-download, foldernya di-extract. Nanti foldernya isinya akan terlihat seperti ini. Nah, nanti kita cari yang akhirnya berinisial VMX. Nah, ini ntar kita double klik VMX ini, file VMX ini. Nanti otomatis akan membuat VM baru di VMware saya. Nah, ini akan muncul Metasploitable 2 strip Linux. Oke, jika sudah, kita konfigurasi dulu virtual network editornya. Di bagian VMnet 1, ini kan host only ya. Ini subnet IP-nya kita ubah sesuai dengan soal yang ketiga ini jadi 56. Oh, udah tinggal di-apply, oke. Terus network adapter untuk Metasploitable ini dua-duanya host only. Dijadiin host only. Jika sudah, kita coba menyalakan VM Metasploitable-nya. Nanti akan disuruh mengisi username dan password. Ini sudah dikasih tahu sama VM-nya kalau loginnya tinggal menggunakan MSF admin. Passwordnya juga sama, MSF admin. Nanti kalau udah masuk, tinggal kita coba ketik ifconfig untuk mengetahui IP address si Ethernet 0-nya. Nah, ini terlihat IP-nya 192.168.56. Oke. Sekarang kita coba mendownload si VM kali ini. Ini saya langsung dari website official kalinya. Ntar kalau udah masuk websitenya, terpilih virtual machines. Untuk kasus saya, karena saya menggunakan VMware, saya pilih yang khusus VMware ini. Ini sekitar 3 GB-an ya downloadnya. Nah, ntar kalau udah sama aja kayak sebelumnya, kayak si Metasploitable, tinggal di-extract foldernya, terus pilih si VMX ini, di double klik, ntar bakal terbuat VM-nya di VMware. Nah, untuk yang kali ini, si network adapternya kita setting. Yang pertama, defaultnya NAT. Terus yang kedua, kita ganti jadi host only. Terus, kita coba menyalakan VM kalinya. Kalau yang kali, username dan passwordnya defaultnya itu namanya Kali ya, dua-duanya Kali. Oke, tinggal diisi, login. Terus kita coba cek ifconfig-nya juga. Di sini kita pastikan kalau Ethernet 0-nya ini sama ya dengan subnet Wi-Fi, dan si Ethernet satunya sama dengan subnet Metasploitable. Nah, ini untuk yang Ethernet 0 sama ini 192.168.96. Nah, ini 96 nih, yang penting nih. Kalau yang Ethernet 1, yang kayak Metasploitable, ini 56 tertulisnya. Oke, jika sudah, kita coba mengecek kerentanan dengan nmap pada IP Metasploitable. Menggunakan perintah ini, nmap strip sv strip sc alamat yang digunakan. Nah, di sini setelah dijalankan perintahnya, kita akan diperlihatkan banyak sekali macam-macam portnya. Ini dari 21, 22, 23, hingga ini 8180. Ini beserta state, service-nya, version-nya juga. Tapi untuk kali ini saya menggunakan fokus kepada si port yang 21 ini. Port 21 TCP service FTP. Nah, jika sudah, kita coba lakukan dictionary attack. Dictionary attack yang saya gunakan ini yaitu dictionary attack Hydra dengan perintah seperti ini. Nah, pas dicoba melakukan dictionary attack Hydra, ini terlihat ada error, file for logins not found. Nah, berarti si sistem ini belum ada dictionary yang bisa digunakan, belum ada si listnya. Makanya kita install terlebih dahulu dengan sudah update, terus install checklist, ini yang penting nih.
Jika sudah diinstal, nah baru kita coba ulang instalasi Dictionary Attack Hydra-nya. Tapi kali ini saya modif sedikit agar Dictionary Attack-nya khusus username FTP saja, biar lebih cepat juga prosesnya. Kalau nggak bisa hingga berjam-jam sepertinya. Oke, ini dapat dihasil outputnya seperti ini. Terdapat 16 password yang bisa digunakan. Sebenarnya bisa digunakan ya. Nah, ini kemudian kita jalankan perintah FTP 192 ini, alamat ini, menggunakan salah satu password ini yang sudah kita dapatkan dari dictionary attack. Untuk kasus ini saya menggunakan username FTP, ya semuanya FTP ya di sini. Dan passwordnya saya menggunakan monkey. Nah ini berhasil nih masuk ke FTP, karena ini tulisannya di bawah kiri ini FTP. Oke, terus kemudian kita keluar dulu, kita coba sesuai dengan perintah ada show mount, seperti ini outputnya. Kemudian kita menjalankan perintah ssh strip keygen dengan tambahan strip t dan rsa untuk membuat kunci SSH menjadi RSA. Ntar kalau udah enter perintah ini, kita akan seperti disuruh input sesuatu, tapi kita langsung enter aja terus sebanyak 3 kali. Hasilnya seperti ini di akhir. Kemudian kita membuat directory baru. Ini temp / nama sendiri. Nah, ini saya isi bintang ya. Kemudian kita mount si directory ini menggunakan alamat ini. Kemudian kita jalankan perintah cut untuk menyalin public key-nya seperti ini. Ini SSH authorized underscore keys. Kemudian kita login ke server SSH Metasploitable dengan perintah SSH root at terus IP Metasploitable-nya. Sama ya IP-nya, masih sama. Ini perintahnya seperti ini, agak panjang dikit. Kalau berhasil, nanti kita tidak perlu mengisi password sama sekali. Ntar dia akan otomatis langsung masuk ke root Metasploitable-nya karena dia default, jadi tidak perlu ada password yang diisi. Kemudian kita jalankan perintah wami dan uname strip a seperti ini outputnya. Kemudian kita coba lihat file file shadow dan passwordnya. Yang pertama kita coba passwordnya dulu, kita lihat filenya menggunakan cat etc passwd. Ini untuk melihat daftar pengguna Metasploitable-nya. Ini ada sebanyak ini. Untuk melihat file shadow-nya, ini mirip seperti yang sebelumnya, tinggal diganti jadi shadow di belakangnya. Seperti ini untuk melihat hash password-nya. Kemudian kita menjalankan perintah ini, grab sudo etc group, untuk melihat daftar akun yang masuk ke grup sudo-nya atau yang memiliki hak admin. Nah, di sini terlihat sudo .2x.227. Nah, terus kemudian kita lanjut ke privilege escalation. Di sini kita membuat user baru, backdoor. Username-nya kita isi dengan nama sendiri. Di sini namanya bintang, kemudian passwordnya dengan name sendiri. Di sini 110.323.126. Untuk membuat username, kita menggunakan perintah ini, user add strip m strip s /bin/bash, terus namanya bintang. Untuk mengsetting passwordnya, kita menggunakan perintah passwd, terus nama username-nya, bintang. Ntar akan disuruh isi password, terus diisi ulang buat verifikasi ulang. Ntar kalau udah, password updated successfully. Nanti di setting juga si user bintangnya agar bisa masuk ke dalam izin sudo, izin grup sudo ini. Menggunakan usermod strip ag sudo bintang. Untuk mengecek kalau user bintang ini masuk ke grup sudo, tinggal mengetik ID bintang. Nah, ini terlihat tulisan sudonya, terus grupnya ini. Oke. Sekarang kita tes login yang SSH tadi, yang sebelumnya tertulis root at alamat IP-nya, sekarang rootnya diganti menjadi bintang, agar untuk login ini memerlukan input password. Tadi kan input passwordnya yang dibuatkan NIM-nya kan 103.223.126.
Nah, ini sudah terlihat berhasil masuk. Ini di akhir ini tertulis bintang @metasploitable. Oke, kemudian shell yang digunakan untuk tahunnya tinggal tulis echo dollar shell. Ini echonya, shellnya bin bash. Kemudian mitigasi yang dapat dilakukan, pertama yang untuk FTP ini kita nonaktifkan anonymous login di etc fvsftd.configuration. Terus kita tambahkan anonymous underscore enable sama dengan no untuk dinonaktifkan. Kemudian yang kedua kita gunakan SFTP atau FTPS, terus menggunakan firewall, dan juga batasi login user dan audit password. Kalau untuk mitigasi NFS-nya, kita jangan ekspor root-nya di etc exports. Kemudian gunakan opsi no underscore root underscore squash dengan hati-hati, kemudian batasi akses hanya ke IP tertentu, dan juga aktifkan firewall, atau bisa juga menggunakan VPN. Lalu langkah-langkahnya, langkah-langkah eksploitasi di sini ada 5. Yang pertama ada reconnaissance, yaitu pengumpulan informasi-informasi. Nah, di sini dalam fase ini kita mencari informasi kedua VM. Ini kan yang dicari IP subnet-nya yang ini, yang sering dipakai ini. Kemudian yang kedua untuk scanning, langkah scanning kita mencari celah keamanan dan servisnya menggunakan perintah yang nmap tadi, agar biar tahu ada port-port apa aja yang terdaftar. Oke, jika sudah, oh ya, ini selanjutnya ada langkah gaining access. Di sini kita dapat masuk ke dalam sistem dan mendapatkan akses juga dengan dictionary attack pada FTP seperti yang tadi, dictionary attack Hydra khusus untuk FTP doang. Terus eksploitasi NFS tambah SSH access tanpa password, yang tadi yang menggunakan root add bukan yang bintang add, karena yang root add alamat IP ini dia langsung tanpa password dia masuknya. Kemudian maintaining access ini untuk memastikan bahwa user dapat mengakses sistem kembali. Yang tadi itu kita buat user baru, ya user bintang, terus diisi juga passwordnya. Terus di setting user bintang ini ke dalam sudo group. Terus kita menggunakan perintah yang mirip tadi itu, yang root tadi, cuman rootnya diganti jadi bintang, agar perlu menginput password dulu untuk masuk ke bintang Metasploitable. Oke, dan yang terakhir ada clearing track. Langkah ini untuk menghapus jejak SSH logins menggunakan perintah history strip C. Sepertinya itu saja dari saya, penjelasan dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.